Halo sedulur, menanggapi video sebelumnya mengenai story yang sebelumnya aku buat waktu pulang kampung kemarin, itu ada satu barang yang cukup spesial. Tapi sebelumnya, aku mau unbox sebuah alat bantu dari barang tersebut, yaitu sebuah handle dari Small Rig ya, seperti ini. Dan seperti apa barangnya? Yuk kita lihat. Oke, jadi ini dia Moza Aircross 3. Apa spesialnya barang ini? Sebelum-sebelumnya aku pernah mungkin gimbal pertamaku itu pakai Moza Aircross yang pertama. Setelah itu aku berangkat ke Meksiko untuk liputan Al Jazeera dulu, lalu aku pindah ke satu merek yang ternyata aku tidak suka karena masalah pending movement. Dan setelah itu aku memutuskan kembali untuk menjual gimbal tersebut dan akhirnya membeli drone dulu. Gimbal masih bisa disewa. Habis itu mendapat kesempatan bekerja di Jakarta bersama Aluke. Itu salah satu production house yang di bawah naungan Mas Putra Johan. Aku mencoba sama satu gimbal Moza Aircross yang kedua. Beda ya. Kalau ini kita ringkas. Oke, seperti itu perbandingannya. Cukup terlihat ya seberapa besar sih ini. Usut boleh usut, kalau ini dua gimbal ini dengan ukuran yang berbeda itu memiliki payload yang sama, yaitu 3,2 kg. Cukup terlihat ya bedanya ya. Ini tuh benar-benar mayoritas bodinya plastik, dan sedangkan gimbal Aircross yang ketiga itu menggunakan body metal. Jadi kalau secara size itu seperti ini, payloadnya juga sama 3,2, cuman beda size. Mungkin kalau berat ada bedanya ya. Dari satu ukuran dan bahan, ini lebih besar tapi bahannya lebih ringan, sedangkan ini lebih kecil tapi bahannya lebih berat. Nanti kita lihat di sini itu beda ukurannya. Apalagi dengan varian yang terakhir sebelum ini persis, yaitu adalah Moza Air 2S. Tambah jauh sekali ya. Tapi persamaannya dari dua gimbal itu adalah baterai yang sudah permanen dipasang, dan semua pengecasan sudah melalui USB Type-C. Jadi pengecasan akan berlangsung lebih cepat daripada generasi sebelumnya ya. Oke, kita fokuskan ke gimbal yang satu ini, Moza Aircross 3. Jadi apa yang aku suka dari gimbal ini? Yang pertama, gimbalnya itu sangatlah kecil. Kalau kalian lihat Instagram story yang aku buat kemarin waktu pulang kampung, itu kan sama sekali tidak membawa tas. Jadi aku tidak khawatir tanpa menggunakan tas, dan hanya aku cantolin gitu aja. Karena ini tuh bahannya bener-bener kokoh. Apalagi ini semuanya udah sistem locking semua. Jadi kalau pindah-pindah tempat itu aman. Apalagi opsi undersound-nya, ini sangat membantu sekali. Nah, seperti ini. Biasanya aku agak miringin dikit karena supaya kemarin itu ada kendala ketika aku menggunakan ini secara full seperti ini. Itu tuh sangat timpang ke sini karena aku menggunakan layar monitor. Makanya aku agak miringin sedikit. Lalu aku lock. Dan seperti ini. Settingan seperti ini adalah settingan yang sangat balance, dan kalau kalian lihat ini bener-bener kecil banget. Salah satu pengalaman yang paling aku sukai menggunakan gimbal ini sewaktu live stream The Rain
Yang di belakang sini tuh akan ada transmitter miliknya Holyland. Habis itu di sini pakai XT3 sama 1024. Setelah itu penggunanya seperti ini. Yuk coba yuk kita setting sebentar seperti apa sih waktu kemarin tuh setting waktu aku pulang kampung. Yuk. Oke, dan seperti inilah kemungkinan kemarin tuh menggunakan settingan dengan bentuk yang seperti ini. Ini benar-benar sangat ringan banget. Kalau aku pernah menggunakan gimbal yang satu ini, aku menggunakan satu underslug dari underslug bentuknya seperti ini. Itu sumpah berat banget. Tapi ini menjadi solusi. Jadi aku hanya memerlukan handle di belakangnya. Yang di sini ada tube, habis itu pakai layar atau mungkin pakai transmitter, ditempelin pakai HDMI. Habis udah gini aja. Nggak memerlukan rigging terlalu banyak. Ya ini mungkin untuk sekarang jadi set yang paling perfect ya buat aku ya. Mungkin aku bakal coba untuk overload ya. Pengalaman menggunakan AirPods yang pertama, dulu aku pernah mengoverload gimbal. Jadi yang seharusnya cuma 1,9 kg itu aku paksakan ke waktu itu dengan Canon EOS 6D dengan lensa kalau nggak salah 24-105 ya, kalau nggak salah ya. Jadi itu benar-benar itu masih sangat berfungsi meskipun sangat terbatas, tapi itu sudah sangat membantu untuk stabilisasi kamera. Dan sekarang mungkin dengan semua perangkat yang serba metal itu akan jauh lebih kuat dibanding dengan generasi sebelumnya. Seperti dengan iklan yang sebelumnya, gimbal ini jika ditekuk atau mungkin jika dalam keadaan ringkas itu lebih kecil daripada kertas A4 itu ukurannya. Wah, gila sih, ini kecil banget sih dan cukup nyaman. Mungkin bisa buat ini underslug atau mungkin bisa ini sumpah bawa kamera tuh seperti ini. Aku biasanya bawa kamera seperti ini jarang banget, kadang ya kayak gini kalau emang udah kelewatan berat dan emang harus steady. Karena seringan apapun gimbal atau mungkin kamera atau mungkin gear yang kalian pakai itu kalau dipakai berlama-lama pasti akan terasa berat juga kan. Itu juga terjadi sewaktu aku menggunakan gimbal ini dan bahkan gimbal-gimbal yang lain ya. Terutama gimbal ini waktu aku pakai buat streaming, sumpah itu waktu itu berat banget. Tapi dengan adanya ini dan salah satunya ini buat sebagai handle, itu aku bisa gunakan seperti ini. Nah, jadi ini transmitter, ini kameranya, habis itu ya aku gunakan seperti ini. Dan itu dalam keadaan hujan. Dan mungkin untuk waterproof belum ya, mungkin aku belum menemukan seberapa tangguh sih ini gimbal untuk cuaca hujan. Dan saat ini adalah suatu gimbal yang paling perfect untuk aku traveling saat ini, karena saat ini aku sedang mencari sebuah gimbal yang udahlah nggak usah bawa box. Dan sejak dulu itu selalu gimbal aku masukkan ke dalam tas, bahkan mungkin saking rawannya ya emang aku masukin ke dalam tas. Jadi aku bikin satu selah buat di dalam tasku itu buat masuk gimbal. Jadi yang di tengah itu gimbal, sebelah kiri body dan lensa yang aku pasang, dan sebelah kanan itu mungkin perangkat-perangkat yang lain ya. Aku tuh kalau travel cuman bawa dua lensa, yaitu lensa 50mm yang sekarang sedang aku pakai ini ya, dan lensa ultra wide entah itu 816 atau 1024 dari punyanya Fuji. Itu cuman kalau menggunakan tas besar cuman aku taruh di samping lalu aku kasih pengikat. Kalau enggak pakai tas kecil yang sling bag itu sebenarnya kan ada tempat tripod lah. Tempat tripod itu masuk ke bagian bawah sini. Jadi kondisinya itu seperti tadi, kondisi normal, tidak ditekuk. Habis itu tripodnya ada di sini, lalu masukin ke tempat tripodnya itu. Habis itu sini aku kasih pengikat. Wah, itu udah set bawa gimbal terbaik sih kalau sejak aku traveling. Mungkin akan ada saatnya aku juga pakai ini gimbal untuk traveling yang lebih jauh atau mungkin bahkan ke antah berantah. Karena selama 3 hari kemarin aku menggunakan gimbal ini tanpa aku cas itu masih tahan loh, beneran. Jadi
sangat membantu sekali sih ini gimbal untuk traveling. Mungkin untuk set vlogging aku belum coba ya. Jadi kesimpulannya gimbal ini memang diperuntukkan untuk traveling karena dengan bodinya yang kecil dan kokoh. Selain itu dengan baterai yang tahan lama itu adalah satu kebutuhan yang dibutuhkan untuk para traveler untuk membawa peralatannya yang menggunakan baterai, tidak memerlukan terlalu banyak baterai, mungkin powerbank atau dan lain-lain. Sebenarnya gimbal ini tuh tahan bisa sampai 14 jam dan kemungkinan aku setiap syuting itu menggunakan sleep mode, jadi lebih irit juga. Dan selain itu pembawaannya juga gampang. Biasanya aku kalau bawa itu cuma seperti ini, jadi seperti bawa tas ya, seperti ini. Ini udah aman banget. Sumpah, bawa satu tangan juga bisa, tapi nggak lama-lama ya. Ini bawa satu tangan ini, bawa satu tangan masih aman dan bisa berdirikan seperti ini. Mungkin cukup sekian ya mengenai review dari gimbal ini. Tapi sebelum aku menutup sesi, yuk kita lihat hasil dari gimbal ini. The room got so quiet when love came and went. I'm lost in translation, you're lost in the sense. So where are you? I'm holding it down, so let it all out. Now I'm holding back right now. Bisa dipinjemin aja udah, terima kasih. Jangan minta lebih. Istilahnya apa dah? Dikei yating rokok tai. Rokok rempelo. Rokok rempelo. Rokok tai. Racer. Es.